Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia. Hari ini insya Allah kita akan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah tentang cara-cara penggunaan harta dan hukum-hukumnya. Ayat yang akan kita bahas adalah ayat 284 sampai dengan 286 tentang pujian Allah terhadap para mukmin dan doa mereka. Ayat-ayat tersebut menjelaskan mengenai ayat 284 tentang pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Ayat 285 sampai dengan 286 tentang akidah para rasul dan orang-orang beriman serta permohonan perlindungan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapapun yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah mengetahui itu semua dan akan meminta pertanggungjawaban manusia, sebab kekuasaannya meliputi seluruh jagat raya. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Dialah yang mengatur dan mengelola semua itu. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu dan akan memberikan balasan yang setimpal. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki sesuai dengan sikap dan kehendak hambanya, yaitu yang menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak mengulangi dan memohon ampunan, atau Dia akan mengampuni walau tanpa permohonan ampunan, dan mengazab siapa yang Dia kehendaki sesuai sikap hambanya yang selalu melakukan dosa dan maksiat. Pilihan berada di tangan manusia. Siapa yang mau diampuni, maka lakukanlah apa yang ditetapkan Allah guna meraih ampunannya. Dan siapa yang hendak berada dalam siksa, maka silahkan langgar ketentuannya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang di langit dan di bumi adalah milik Allah. Kekuasaan dan ilmunya meliputi semua itu. Apa yang kalian nyatakan dan sembunyikan dalam diri kalian, Allah mengetahuinya. Dia akan menuntut pertanggungjawaban kalian atas itu semua pada hari kiamat, lalu mengampuni dan menyiksa siapa saja yang dikehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul Muhammad beriman pada apa? Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin. Masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami. Hanya kepadamu tempat kami kembali. Seorang muslim harus menaati firman Allah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Sikap beliau dan para pengikutnya yang beriman menyangkut kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu serta para nabi dan rasul adalah bahwa Rasul, yakni Nabi Muhammad, beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, meski dengan kualitas keimanan yang berbeda dengan Nabi. Semua, yakni Nabi Muhammad dan orang mukmin, beriman kepada Allah
bahwa Dia wujud dan Maha Esa, Maha Kuasa, tiada sekutu baginya, dan Maha Suci dari segala kekurangan. Mereka juga percaya kepada malaikat-malaikatnya sebagai hamba-hamba Allah yang taat melaksanakan segala apa yang diperintahkan kepada mereka dan menjauhi seluruh larangannya. Demikian juga dengan kitab-kitabnya yang diturunkan kepada para rasul seperti Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, dan juga percaya kepada rasul-rasulnya sebagai hamba-hamba Allah yang diutus membimbing manusia ke jalan yang lurus dan diridhoinya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya dalam hal kepercayaan terhadap mereka sebagai utusan Allah. Dan mereka berkata, kami dengar apa yang engkau perintahkan, baik yang melalui wahyu dalam Al-Quran maupun melalui ucapan nabimu, dan kami taat melaksanakan perintah-perintahmu dan menjauhi larangan-laranganmu. Dengan rendah hati, mereka juga berucap, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan hanya kepadamu, tidak kepada selainmu, tempat kami kembali. Sesungguhnya, apa yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad itu adalah kebenaran dari Allah. Ia telah mengimaninya. Begitu juga orang-orang mukmin yang bersamanya. Mereka semuanya beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, dan rasul-rasulnya. Mereka menyamakan penghormatan dan keimanan kepada rasul-rasul Allah dengan mengatakan, kami tidak membeda-bedakan rasul-rasulnya satu dengan yang lainnya. Dan mereka menegaskan keimanan hati dengan ungkapan lisan, seraya menengadah kepada Allah, ya Tuhan, kami dengar pesan-pesan-Mu dan kami ikuti, maka berikanlah kami ampunan, ya Allah, hanya kepadamu-lah tempat kembali. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Tidak ada yang berat dalam beragama, dan tidak perlu ada kekhawatiran tentang tanggung jawab atas bisikan-bisikan hati, sebab Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia, yakni setiap manusia, mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, walaupun baru dalam bentuk niat dan belum wujud dalam kenyataan. Dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya dan wujud dalam bentuk nyata. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa dalam melaksanakan apa yang Engkau perintahkan, atau kami melakukan kesalahan karena suatu dan lain sebab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami, seperti orang-orang Yahudi yang mendapat tugas yang cukup sulit karena ulah mereka sendiri, misalnya untuk bertobat harus membunuh diri sendiri. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya, baik berupa ketentuan dalam beragama maupun musibah dalam hidup dan lainnya. Maafkanlah kami, yakni hapuslah dosa-dosa kami, ampunilah kami dengan menutupi aib kami dan tidak menghukum kami akibat pelanggaran, dan rahmatilah kami dengan sifat kasih dan rahmat-Mu yang luas,
melebihi penghapusan dosa dan penutupan aib. Engkaulah pelindung kami, karena itu, maka tolonglah kami dengan argumentasi dan kekuatan fisik dalam menghadapi orang-orang kafir. Allah tidak membebani hamba-hambanya kecuali dengan sesuatu yang dapat dilaksanakan. Maka setiap orang yang mukallaf, amalnya akan dibalas, yang baik dengan kebaikan dan yang jelek dengan kejelekan. Tunduklah kamu sekalian, wahai orang-orang mukmin, dengan berdoa, "Ya Tuhan, jangan hukum kami jika kami lupa dalam melaksanakan perintah-Mu atau bersalah karena beberapa sebab. Janganlah Engkau beratkan syariat untuk kami seperti Engkau memberatkan orang-orang Yahudi oleh sebab kekerasan dan kelaliman mereka. Dan janganlah Engkau bebankan kepada kami tugas yang tidak mampu kami lakukan. Berilah kami maaf dengan kemuliaan-Mu. Ampunilah kami dengan karunia-Mu. Berilah kami rahmat-Mu yang luas. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami, ya Tuhan, untuk menegakkan dan menyebarkan agama-Mu terhadap kaum yang kafir."